Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Jumat 28 April 2023. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan dasar dari permenungan kita hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-20 mengisahkan bagaimana panggilan Saulus yang bertobat menjadi Paulus, dari penganiaya dipilih menjadi pewarta nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Kita semua sudah hafal ceritanya ketika Saulus pergi ke Damsyik, memasuki kota, ia mendapat penglihatan dan panggilan Tuhan. Ia akhirnya buta dan ditolong oleh Ananias sehingga ia bisa melihat kembali, dibaptis, dan akhirnya menjadi pewarta sabda. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus melanjutkan pengajarannya soal roti hidup. Barang siapa tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Tapi barang siapa makan dan minum tubuh dan darahnya, akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang dipersoalan adalah Yesus menegaskan bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Ia ingin menjelaskan bahwa makanan yang ia berikan berbeda dengan roti yang diperoleh nenek moyang mereka, namun akhirnya mereka binasa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Menurut kacamata manusia, Saulus adalah musuh utama orang-orang Kristiani, pengikut-pengikut Kristus. Ia ke Damsyik, tujuannya adalah membinasakan para pengikut Kristus dengan bekal surat dari pembesarnya, surat dari Majelis Yahudi. Dengan demikian, menurut kacamata orang-orang Yahudi pengikut Kristus, Saulus adalah musuh besar. Bagaimana mungkin dia menjadi pelayan Tuhan? Itu tercermin dari kata-kata Ananias yang tanda kutip ragu-ragu, yang menjawab, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap murid-murid Tuhan. Lihat, mereka menyaksikan, tetapi Tuhan mengatakan lain. Pergilah
sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja dan orang-orang Israel. Itu sebabnya saya mengatakan tiada yang mustahil bagi Allah. Dan memang benar, akhirnya Paulus menjadi rasul segala bangsa, tokoh besar. Oleh karena itu yang pertama, kita harus meyakini kalau Allah bertindak, Allah berfirman dan berkehendak, tiada yang mustahil. Maka kita tidak perlu mundur dan takut, karena bagi Allah satu pun yang mustahil. Artinya semuanya pasti akan terlaksana. Oleh karena itu yang paling tepat adalah kita mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Yang kedua, dibicarakan pada Injil mengenai roti hidup. Orang diajak berpikir mengenai roti, bukan hanya roti duniawi, tapi roti surgawi yang memberikan keselamatan dan kehidupan abadi kepada manusia. Pola pikir Yesus juga menjadi aneh bagi orang-orang Yahudi. Dikatakan di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Sekali lagi ini mustahil. Tetapi pengertian yang salah pasti akan membuat orang mustahil. Tapi yang pemikiran benar seturut kehendak Allah tidaklah demikian. Karena bagi Yesus, Ia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk kehidupan dunia. Itu berarti pula jaminan keselamatan, makanan yang sesungguhnya adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Mana di padang gurun telah dimakan nenek moyang orang-orang Yahudi dan mereka telah mati. Tetapi kalau kita menyantap tubuh dan darah Kristus, tidak akan mati untuk selamanya. Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib untuk keselamatan manusia. Dan dari korban itulah kita kenangkan, kita ulang, kita perbuat lagi saat Ekaristi, di mana Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita untuk dimakan. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita kembali menghadirkan Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya, dan juga memberikan hidup kepada kita yang menyantapnya. Oleh karena itu, kita boleh bertanya, apakah kita meyakini bahwa dalam Ekaristi Yesus kembali memberikan tubuh dan darahnya di dalam hidup kita, sehingga Ekaristi menjadikan pemberian diri Yesus yang paling sempurna pada zaman ini. Kita yang menyantapnya dengan penuh iman dan hidup semartabat dengan orang yang ekaristis akan mendapatkan keselamatan yang datang dari Allah. Orang yang ekaristis menerima tubuh Kristus harus siap untuk dibagi, dipecah untuk orang lain. Maka gereja harus siap untuk dipecah, dibagi untuk orang lain. Dan kita yang ekaristis siap untuk menerima, dipecah untuk sesama. Semoga dengan demikian kita mampu untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus sendiri. Mari bersama-sama kita sambut Ekaristi, kita sambut tubuh dan darahnya
untuk kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau telah memilih kami, sekalipun kami berdosa, untuk ambil bagian dalam karya keselamatan seperti Paulus. Dan Kau berikan kekuatan kepada kami, tubuh-Mu Kau berikan kepada kami, agar kami makan untuk hidup yang kekal. Biarlah semangat hidup-Mu menjadi semangat kami untuk selalu hidup dalam naungan kasih dan sabda-Mu. Biarlah akhirnya kami terpelihara sampai kehidupan yang kekal. Berkati umat-Mu yang imannya lemah, agar Engkau kuatkan, Engkau jaga, Engkau tegakkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai sehingga selesai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu. Biarlah mereka akhirnya merasakan kasih dan pertolongan-Mu. Bantu kami agar kami selalu hanya mengutamakan dan melaksanakan kehendak-Mu. Untuk itu semua ya Bapa, dampingi kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong, saya anjurkan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, booster kedua, dan pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari virus corona. Jenengan yang belum mengikuti KEP silahkan ikut, karena menarik untuk menambah wawasan sekaligus siap untuk diutus. Silakan mendaftar di depan gereja saat misa mingguan atau di belakang dekat penting, dekat mandala geraha, atau kepada panitia, agar kita semakin mampu dan pantas untuk menjadi anak-anaknya, murid-muridnya yang setia. Tanggal 6 dan 7 saya undang OMK yang masih sekolah, anak-anak, PIR, Misdinar hadir dalam rekoleksi panggilan atau aksi panggilan di paroki kita. Tanggal 6 akan diadakan di masing-masing lingkungan yang mendapat kejahatan Pak Suster, Buder, atau Frater atau Romo. Dan tanggal 7 itu misa bersama di gereja. Sekaligus setelah misa ada sarasean para suster, buder, imam dengan OMK dan anak-anak. Harapannya akan dapat menumbuhkan benih-benih panggilan di paroki kita. Kita dorong kaum muda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita agar ikut ambil bagian dalam karya gereja, menyiapkan dirinya sebagai biarawan maupun biarawati dan imam. Saya ucapkan terima kasih bagi panjenengan yang tetap masih peduli kepada gereja dan pembangunan dengan cara kolekte biasa, kolekte pembangunan, transfer bank langsung diberikan kepada panitia atau saya untuk gereja maupun untuk gedung serbaguna. Kita tinggal mengisi gedung serbaguna kita agar akhirnya bisa segera kita pakai untuk kegiatan-kegiatan pastoral. Akhirnya atas semua jerih lelah panjenengan, usaha-usaha dan perhatian kepada gereja, saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga kita senantiasa dalam kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.